Yo, hello guys, assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ketemu lagi di channel Bangkul Media. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Seperti biasa, kita bakal bahas lagi seputar YouTube, melanjutkan pembahasan kita yang kemarin yang tentang pedoman komunitas YouTube ya. Nah, Bangkul bakal jelasin di sini sesingkat-singkatnya. Bangkul bakal bahas sedikit aja ya. Kalau kalian mau baca selengkapnya nanti tinggal cek deskripsi, nanti Bangkul cantumin linknya. Kalian tinggal baca aja, di situ udah lengkap panduannya ya. Nah, sementara di sini Bangkul cuman bahas hal terpentingnya aja ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam videonya, Bangkul mau ingetin dulu ke kalian buat klik dulu tombol like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe itu gratis ya. Jangan lupa diaktifkan juga lonceng notifikasinya biar nanti nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya. Oke, thank you guys. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam videonya. Nah, jadi teguran pedoman komunitas ini adalah hukuman atau peringatan buat kita semua kalau ada video kita yang melanggar, seperti kita upload tentang kekerasan atau pelecehan atau apa ya sejenisnya yang berbau-bau membahayakan, itu kita bisa kena teguran pedoman komunitas ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini ada dasar-dasar teguran pedoman komunitas di YouTube ya. Ini ada banyak banget. Jadi nanti saat kita kena teguran pedoman komunitas ini, kita bakal dikasih tahu sama si pihak itu bahwa video kita ini melanggar gitu ya. Tinggal kitanya cek apakah benar-benar melanggar atau enggak gitu ya. Kalau kita baca di sini, hal yang terjadi saat Anda menerima teguran. Nah, ini saat Anda menerima teguran, Anda akan diberitahu melalui email. Anda juga dapat memilih agar notifikasi dikirimkan kepada Anda melalui notifikasi di komputer dan perangkat seluler, dan ada di setelan channel ya. Kita bakal dikasih tahu konten apa yang dihapus, jadi video yang mana yang dihapus, terus jadi kebijakan mana yang dilanggar itu juga dikasih tahu. Nah, misalkan pelecehan ataupun kekerasan. Terus kita juga bakal dikasih tahu dampaknya apa aja buat channel kita kalau kita dapat teguran ini. Yang terakhir ada apa yang Anda dapat lakukan, kita juga dikasih opsi buat banding gitu ya. Kalau misalkan kita emang bener-bener nggak melanggar gitu ya. Jadi teguran pedoman komunitas ini ada 4 jenis guys. Yang pertama itu peringatan, yang kedua itu teguran pertama, yang ketiga teguran kedua, yang keempat ada teguran ketiga. Nah, ini masing-masing teguran itu ada dampaknya masing-masing ya. Nah, di sini kita jelasin aja guys ya. Yang pertama itu kan peringatan. Jadi peringatan ini sebenarnya bukan teguran keras, jadi cuman ini aja sentilan biasa aja, sentilan kecil gitu guys ya, supaya kita lebih berhati-hati dalam bikin konten gitu ya. Kalian juga bisa baca di sini, kami mengerti bahwa kesalahan dapat terjadi dan Anda tidak berniat untuk melanggar, jangan kami. Terus sebabnya pelanggaran pertama biasanya hanya peringatan gitu guys. Jadi nggak ada larangan-larangan lainnya gitu ya. Dan peringatan ini bakal selalu ada di channel kalian guys, jadi nggak bakal bisa hilang ya peringatan ini. Nanti Bangkul jelasin lebih dalam lagi ya. Nah, tapi hati-hati guys, di sini ada keterangannya, terkadang satu kasus penyalahgunaan berat akan mengakibatkan penghentian channel tanpa peringatan. Jadi terkadang kita nggak dikasih peringatan ataupun yang lainnya, tapi langsung dihapus channel kita dari YouTube langsung ya. Jadi udah menghilang aja gitu dari YouTube. Tapi pihak YouTube pun ngasih opsi, ngasih keringanan kalau misalkan sistem mereka salah, kita bisa ngajuin banding, nanti bakal ditinjau sama manusia langsung atau pegawai dari pihak YouTube-nya ya. Untuk cara ngajuin bandingnya nanti Bangkul bahas di video berikutnya ya. Yang belum subscribe dulu, aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan ya. Oke, itu untuk peringatan, itu untuk yang pertama ya. Untuk yang kedua ada yang namanya teguran pertama. Nah, ini teguran pertama nih udah mulai serius nih. Jadi jika kami mendapati konten Anda tidak mematuhi kebijakan kami untuk kedua kalinya, Anda akan menerima teguran. Jadi setelah diperingatkan, kita malah ngelakuin hal yang sama, nah kita bakal dapat teguran pertama. Nah, untuk hukumannya, teguran pertama ini, teguran ini berarti Anda tidak akan diizinkan untuk melakukan hal berikut selama 1 minggu. Teguran pertama hukumannya selama 1 minggu, kita nggak bisa
Yang pertama, mengupload video, live stream atau story. Terus memulai live stream terjadwal, menjadwalkan video untuk ditayangkan secara publik, membuat premiere, menambahkan cuplikan ke premiere atau live stream mendatang, membuat thumbnail, custom atau postingan komunitas. Sampai ke thumbnail, sampai ke postingan komunitas kita dilarang gitu ya. Terus membuat, mengedit dan menambahkan bahkan sampai ngedit deskripsi, ngedit komentar itu nggak bisa guys kalau kita dapat teguran pertama ini ya. Menambahkan atau menghapus playlist, nah itu ini udah mulai serius ya pelanggaran pertama nih. Nah terus kalau misalkan kalian punya jadwal video yang mau kalian tayangkan pakai Premiere, itu nantinya bakal ditayangkan setelah hukumannya hilang gitu ya, jadi bakal diundur gitu. Nah setelah kita melewati masa hukuman 1 minggu, kami otomatis memulihkan hak istimewa penuh, tapi teguran akan tetap ada di channel Anda selama 90 hari. Jadi selama 3 bulan nih tegurannya bakalan terus ada di channel kita ya. Jadi hati-hati guys, lumayan lama loh 3 bulan. Jadi nyawa kita tuh udah berkurang 1 tuh, nyawa channel kita tuh udah berkurang 1, jangan sampai kena pelanggaran lagi. Nah penjelasannya ada di teguran yang berikutnya, yaitu teguran kedua. Teguran kedua, jika Anda menerima teguran kedua dalam periode 90 hari yang sama dengan teguran pertama, Anda tidak akan diizinkan untuk memposting konten selama 2 minggu. Ini lebih parah. Yang teguran pertama tadi cuma 1 minggu, yang teguran kedua ini 2 minggu kita dilarang ngapa-ngapain. Dilarang apa yang udah Bangku sebutin tadi ya, yang di sini nih. Nah, terus sama ini juga tuh untuk teguran kedua nih, setelah kita melewati masa hukuman yang 2 minggu ini, nanti kita bakal bisa upload lagi, bakal bisa melakukan hak istimewa penuh kita ya. Teguran kedua pun sama, ini bakal terus ada di channel kalian selama 3 bulan gitu ya. Jadi hati-hati guys. Yang berikutnya ada teguran ketiga, yang keempat. Jika Anda menerima teguran 3 teguran dalam periode 90 hari yang sama, channel Anda akan dihapus secara permanen dari YouTube. Setiap teguran tidak akan berakhir hingga 90 hari setelah dikeluarkan. Ini lebih parah guys. Teguran ketiga nih udah nggak ada toleransi lagi guys. Jadi udah kartu merah lah, kalau main bola tuh kartu merah ya, udah di kick kita dari YouTube nih. Tapi kita bisa ngajuin banding. Jadi setelah kita dapat teguran ketiga, itu kita dikasih kesempatan 1 minggu untuk ngajuin banding gitu ya, untuk mengecek pelanggaran apa sih yang kita dapat gitu. Nah terkadang sistem YouTube nih emang kadang-kadang suka salah ya guys ya. Pihak YouTube pun mengakui bahwa sistem mereka tuh terkadang suka salah. Makanya nggak ada salahnya kalau kita ajuin banding gitu. Kalau kita bener-bener emang nggak melanggar gitu ya, nggak ya video biasa misalkan video masak gitu, apa sih yang melanggar gitu kan. Tapi kalau dihapus sama pihak YouTube kan jadi aneh gitu ya. Nah jangan lupa ajuin banding. Mungkin videonya masih bisa balik gitu ya, dan tegurannya bakalan hilang gitu. Kita dapat teguran kedua, tapi kalau videonya dibandingnya diterima, nah tegurannya tuh bakal hilang gitu. Intinya jangan sampai kena 3 teguran dalam 3 bulan ya. Dari teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga itu jangan sampai kena sekaligus dalam 3 bulan ini ya. Jadi tunggu dulu, misalkan kita kena teguran pertama, nah itu kita tunggu tegurannya sampai hilang dari channel kita gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama gitu. Mudah-mudahan kalian paham apa yang Bangku jelasin ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa baca-baca sendiri aja ya. Ini masih banyak banget yang bisa kalian pelajari gitu. Oke, ini videonya segini dulu aja guys ya. Thank you buat teman-teman yang udah hadir, thank you buat teman-teman yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa buat teman-teman yang suka sama video-video kayak gini, diklik juga tombol like-nya biar Bangku makin semangat bikin video-video kayak gini ya. Jangan lupa di-subscribe juga, terus diaktifkan lonceng notifikasinya biar nanti gak ketinggalan video berikutnya ya. Oke, Bangku pamit, see you di next video. Bye-bye.